Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Muhammad Sobul Kahfi. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang determine. Apa itu si determine itu? Determine di sini adalah penggunaan a, an, dan the. Di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya di bahasa Inggris sangat banyak sekali yang menggunakan apalagi the ya, yang kita tahu lebih sering kita tahu the. Terus apa bedanya dan the? Di sini saya mempunyai satu contoh. I have a book. The book is beautiful. Di sini ada satu contoh. I have a book. The book is beautiful. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang dan en dulu. Dan en digunakan untuk menjelaskan satu benda. Jadi syaratnya menggunakan dan en adalah bendanya itu cuma satu. Contoh a book, satu buku ya. Jadi cuma satu. An apple, satu apel. Itu hanya satu ya. Yang kedua harus yang bisa dihitung ya. Dia satu, jumlahnya satu dan juga bisa dihitung. Contohnya apple kan cuma satu. Sedangkan fruits meskipun satu kata cuman buah-buahan. Buah-buahan kan banyak. Bisa nanas, bisa apel, bisa mangga dan lain-lain. Yang kedua, atau en ini bisa digunakan untuk menyebutkan pekerjaan. Contohnya, my dad is a doctor. A doctor di sini ya. Ayahku adalah seorang dokter. Kalau seorang kan mesti satu, ya kan? Jadi di sini juga bisa untuk menyebutkan pekerjaan. Yang kedua, pempraktekannya, ya. Ini adalah membedakan antara dan the. I have a book. Seperti contohnya saya berkata ke teman saya, I have a book. The book is beautiful. Jadi di sini adalah menyebutkan satu benda yang belum diketahui. Kan teman saya belum tahu. Dia belum tahu buku yang mana. Kemudian saya bilang, saya mempunyai buku. I have a book. Dia belum tahu. Baru ketika saya bilangi, I have a book, dia baru tahu. Oh, buku matematika seumpama. The book is beautiful. Buku ini sangat indah ya. Mungkin seperti itu contohnya. Kenapa kok pakai the? Karena the di sini adalah untuk mengetahui, karena dia sudah mengetahui bahwasanya buku itu adalah buku matematika yang setelah saya tunjukkan ya. Atau di sini juga menjadi the dipakai untuk pengulangan kata yang sama. Yang pertama saya tadi kan menjelaskan a book. Berhubung di setelahnya saya menjelaskan bukunya bagaimana, maka tidak lagi memakai tapi memakai the. I have a book. The book is beautiful. Ya. Jadi the di sini untuk pengulangan kata kedua juga, atau kata yang sama diulangi dua kali. Yang kedua memakai the, ya. Kemudian itu adalah untuk dan en. Yang the itu digunakan seperti tadi yang sudah saya jelaskan di contoh I have a book, the book is beautiful. Jadi yang sudah diketahui dan buku itu sudah diulangi dua kali atau pengulangan kata yang sama dalam satu kalimat. Maka yang pertama, kalau dia nggak tahu buku yang mana itu pakai a book. Kemudian yang kedua, buku yang kedua itu menggunakan the lah, menggunakan the, bukan menggunakan e. Kemudian bagaimana caranya membedakan antara pemakaian dan en? Ya. Di sini menggunakan consonant sound. Consonant sound itu adalah huruf-huruf seperti B, D, C, dan seterusnya. Sedangkan en itu menggunakan vowel sound, yaitu huruf vokal A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Huruf-huruf vokal. Maka apabila yang diawali huruf vokal seperti apple itu menggunakan en. Sedangkan kalau diawali dengan huruf konsonan, diawali dengan ketika kita ingin menjelaskan tentang satu buku. Oke. Jadi contohnya a book ya. B, book diawali huruf B, maka kita menggunakan
Sedangkan kalau apple kita menggunakan an karena apple, kata apple diawali dengan huruf huruf A ya, huruf A. Terus kemudian kan kita tahu juga bahwasanya di bahasa Inggris pun juga ada beberapa huruf yang dibaca huruf vokal dibaca konsonan, huruf konsonan dibaca vokal. Contohnya seperti universe. Universe itu kan universitas itu, meskipun diawali huruf U, dia tetap memakai yang hasilnya sebenarnya kan pakai an. Berhubung pengucapannya universe itu tidak memakai U, maka tetap memakai dengan menggunakan konsonan sound karena dalam bacanya itu menggunakan Y bukan U. Begitu. Sudah paham ya? Jadi sini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.